Selamat siang. Siang, Ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau absen. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak masuk? Oke, nanti baik, nanti ketua kelas tolong kasih ke Ibu ya catatannya. Nah, udah pada siap belum nih untuk mengikuti pelajaran Ibu? Siap. Walaupun udah siap tapi kalian masih semangat ya. Nah, kan harus semangat ya, kan masih muda, jadi terus masih kuliah juga, jadi harus semangat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di samping kiri kanan kalian ini masih ada sampah. Jika masih ada sampah tolong diambil ya, agar kelas kita ini lebih bersih dan pembelajaran kita ini lebih lancar. Suri, tolong Ibu ambilkan sampahnya. Agar pembelajaran kita ini lebih nyaman di sini. Nah, selain itu, anak-anak juga tahu kan bahwa kebersihan ini merupakan sebagian dari. Nah, iya benar. Terima kasih ya, Suriani. Hari ini kita akan belajar terkait korupsi. Pernah nggak kalian mendengar? Pernah nggak kalian berkomunikasi sih? Lalu di sini bisa berbeda-beda. Coba ada yang tahu jika kalau masih dijawab. Baik, ini silakan. Karena adanya faktor genetis. Oke, ada lagi? Ya, Ardi silakan. Mungkin karena lingkungannya. Nah, yang terakhir coba Suriani itu waktu Ibu jawab. Karena adanya adaptasi dan evolusi. Nah, kita berikan waktu dulu kepada teman-teman yang sudah menjawab. Mengapa makhluk hidup ini bisa berbeda-beda itu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana yang pertama itu ada faktor genetik atau keturunan, di mana setiap makhluk hidup ini pasti memiliki susunan DNA yang berbeda-beda. Nah, gen inilah yang akan mewariskan sifat seperti warna kulit, bentuk tubuh, maupun tingkah laku. Nah, contohnya itu kayak ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, kalau pada hewan itu ada yang berkulit cerah dan ada yang berkulit gelap. Nah, sebenarnya itu lingkungan. Nah, lingkungan ini juga mempengaruhi adanya perbedaan. Di mana contohnya itu pada hewan yang hidup di daerah yang lebih dingin pasti memiliki bulu yang lebih dibandingkan hewan yang hidup di daerah yang panas. Nah, selain itu ada adaptasi dan evolusi. Adaptasi ini merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar
evolusi. Evolusi ini merupakan perubahan makhluk hidup secara bertahap dari waktu ke waktu yang sangat lama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini di mana peserta didik ini diharapkan mampu untuk memahami konsep evolusi serta kaitannya dengan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, ada apa sih yang kalian pikirkan jika mendengar kata evolusi? Coba Sri bantu Ibu jawab. Jadi evolusi itu perubahan makhluk hidup secara bertahap, Bu. Oke, ada tanggapan lain? Baik, kita berikan aplaus untuk Sri. Nah, jadi evolusi ini merupakan proses perubahan makhluk hidup melalui sifat-sifatnya, di mana makhluk hidup ini mampu beradaptasi dengan waktu yang sangat lama secara bertahap yang memiliki keanekaragaman. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya faktor didukung oleh beberapa faktor, di mana itu ada mutasi, seleksi alam, dan juga variasi genetik. Nah, di mana ini juga dijelaskan oleh Carl Darwin melalui teori seleksi alam. Nah, jadi evolusi ini bukan berubah secara tiba-tiba, tetapi secara bertahap-tahap atau pelan-pelan bisa sampai ribuan tahun maupun jutaan tahun lamanya. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Baik, lanjutkan. Nah, ada pun konsep dasar evolusi, di mana itu yang pertama itu ada variasi genetik. Nah, seperti katanya itu variasi. Jadi variasi ini dia beragam, di mana makhluk hidup ini memiliki berbagai di dalam satu spesies yang sama, makhluk hidup ini pasti memiliki perbedaan dari segi warna, ukuran maupun bentuk tubuhnya. Nah, contohnya itu seperti pada kucing, di mana kucing ini melahirkan anaknya. Nah, anaknya ada warna kuning, ada warna hitam, putih, dan juga belang-belang. Nah, sebenarnya itu ada seleksi alam, di mana ini proses yang paling cocok dengan lingkungannya, dia akan mampu untuk bertahan hidup. Nah, jika dia tidak cocok dengan lingkungannya, maka dia akan mengalami iya benar. Nah, contohnya itu maaf. Nah, sebenarnya itu ada adaptasi. Adaptasi ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dia bisa untuk bertahan hidup. Nah, jika dia tidak mampu beradaptasi, maka dia akan mengalami kepunahan. Nah, sebenarnya itu ada pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini merupakan pewariskan dari oleh ibunya ke keturunannya, ke anaknya, di mana ia mewariskan gen DNA. Nah, gen inilah yang akan menentukan tentang adanya ciri khas, terus ciri-ciri khas dan maka akan selalu terus ada. Nah, selanjutnya, nah ini ada merupakan contoh evolusi. Nah, coba Anda perhatikan ini gambar apa? Paru. Nah, iya benar, ini paru. Di mana paru burung ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, yang atas itu parunya itu memiliki paruh yang besar dan kuat, di mana ini berfungsi untuk memecah biji yang keras. Nah, sedangkan paruh yang kecil dan lucu ini berfungsi untuk memakan serangga. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
ada ibu mau bertanya, bagaimana sih keanekaragaman makhluk hidup ini bisa terbentuk? Coba ada yang bisa bantu ibu jawab? Coba Maharani. Bagaimana keanekaragaman makhluk hidup ini bisa terbentuk? Keanekaragaman setiap makhluk hidup itu terbentuk kemungkinan karena pengaruh dari lingkungannya tadi yang seperti dinyatakan bahwa ketika hewan ini beradaptasi dengan lingkungannya, dia akan dapat terus hidup. Baik, ada jawaban lain? Silakan Marcella. Oke, kita berikan aplaus kepada teman-teman yang berjawab. Nah, jadi benar ya. Keanekaragaman ini dapat terbentuk karena terjadi oleh prosesnya evolusi, di mana itu melalui berbagai faktor. Nah, seperti sudah dijelaskan teman-teman tadi, variasi genetik, selisih alam, maupun mutasi. Nah, selanjutnya materi kita sampai ini dari Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok untuk menjawab soal kasus dari Ibu. Kelompok 1 menjawab nomor 1 dan kelompok 2 nomor 2 dan kemudian nomor 3. Nah, jika ada yang tidak dipahami bisa langsung tanyakan ke Ibu. Apakah anak-anak sudah selesai? Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, nah siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Jika tidak ada, Ibu Pinja pada kelompok 1 dipersilakan. Oke, Bu. Maaf. Mengapa jerapah berleher panjang lebih banyak bertahan hidup? Jadi Bu, jerapah berleher panjang lebih banyak bertahan hidup karena mereka memiliki keunggulan dalam memperoleh makanan. Ketika sumber makanan di permukaan tanah semakin berkurang, daun yang berada di bagian atas pohon hanya dapat dijangkau oleh jerapah dengan leher panjang, sehingga mereka dapat tetap makan dan bertahan hidup. Sementara itu, jerapah berleher pendek mengalami kesulitan mendapatkan makanan, sehingga peluang hidup dan berkembang biaknya lebih kecil, Bu. Baik, apakah bagaimana tanggapan kelompok 2? Apakah sama atau ada jawaban lain? Nah, benar ya apa yang dikatakan sama kalian bahwa jerapah yang berleher panjang ini dia mampu beradaptasi karena dia ini memiliki keunggulan sehingga dia bisa memperoleh makanan dan dia mampu bertahan hidup. Nah, tentunya soal nomor 2 ada kelompok 2 silakan. Jelaskan hubungan variasi genetik dengan perubahan ekologi dalam tersebut. Jadi jawabannya itu, variasi genetik ini bukan sebagai dasar terjadinya perubahan dalam populasi jerapah. Sejak awal, populasi jerapah ini memiliki perbedaan panjang leher akibat variasi gen dalam DNA.
Nah, variasi ini muncul secara alami melalui mutasi atau kombinasi gen dari induk. Ketika lingkungan ini berubah dan makanan hanya bersendiri, seperti individu dengan gen leher panjang memiliki keunggulan, mereka lebih mampu bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga gen leher panjang lebih sering diwariskan. Akibatnya dari generasi ke generasi jumlah jerapah berleher panjang ini semakin meningkat dalam populasi. Sekian, Bu. Oke, baik. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah sama atau ada jawaban lain? Nah, jadi benar. Variasi gen ini berperan untuk terjadinya perubahan pada populasi. Nah, selanjutnya pada soal yang terakhir kepada kelompok 3 dipersilakan. Untuk saya kelompok 3 menjawab pertanyaan yang mana pertanyaannya itu bagaimana seleksi alam bekerja pada kasus tersebut. Dan seleksi alam ini bekerja dengan cara menyeleksi individu yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan. Dalam kasus ini lingkungan yang kekurangan makanan di tanah menjadi tekanan seleksi. Jerapah berleher panjang lebih mampu bertahan dan berkembang biak, sedangkan jerapah berleher pendek cenderung kesulitan karena tidak mampu beradaptasi. Proses ini pun berlangsung secara bertahap dalam waktu lama hingga akhirnya populasi didominasi oleh jerapah berleher panjang. Saya berikan dulu. Oke, nah jadi benar ya, seleksi alam ini dia akan menyeleksi yang paling sesuai untuk nah, kita berikan aplaus dulu kepada teman-teman yang sudah dengan benar. Nah, selanjutnya kita kan udah belajar, udah jawab soal juga. Nah, sekarang ibu ini akan mengadakan permainan untuk anak-anak. Nah, gimana? Nih, itu bagi satu-satu, masing-masing ambil satu. Kalian bacakan. Jangan dibuka sebelum semuanya melihat bagian. Baik, dipercepat ya, karena kita akan melakukan proses juga. Baik, apakah semuanya sudah dapat? Nah, sekarang dibuka ya, Nana. Sudah, Bu. Nah, jadi yang dapat nomor 1, 3, 5, 7, sampai 10 silakan maju ke depan. Karena kita akan melakukan permainan. Nah, di sini itu ada permainan puzzle terkait materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, masing-masing di antara kalian silakan mencari jawaban masing-masing satu saja. Nah, itu aja ibu pegang. Iya, ini silakan. Cepat ya, waktunya sama. Pokoknya satu orang satu aja. Cepat. Boleh diisi nggak kalau ada dapat? Kalau ada itunya nggak apa-apa. Ya, cepat lanjut. Pakai pena juga boleh. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Boleh duduk? Boleh. Ya. Nah, lanjut yang terakhir. Ayo anak-anak. Jika kalian bisa, ayo bro. Isi podcast ibu deh. Nah, baik. Kita beri aplaus dulu kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan ini. Apakah anak-anak itu merasa senang? Nah, sekarang saatnya kita tes. Nah, Ibu Aina satu persatu, tolong cepat ya. Ibu beri waktu 1 menit saja.
Oke, sudah selesai? Silakan Ibu Gul. Waktunya sudah habis ya. Ya Pak. Nah, pada pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang? Baik, tolong Novita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Cepat ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwasanya evolusi itu adalah perubahan secara bertahap pada makhluk hidup yang dimana dipengaruhi oleh seleksi alam dan adaptasi dengan waktu yang sangat lama. Mungkin bisa diperlukan. Baik, itu saja dari kita pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari terkait teori hydrogenesis dan biogenesis. Terlebih dan terkurang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Terima kasih ya.